Halo Sobat Delta Kuy, kembali lagi dengan Podkuy, podcast Delta Kuy. Nah, kali ini kita bakal bawain podcast dengan suasana nuansa yang berbeda. Bedanya gimana? Bedanya adalah kita sekarang menampilkan suara kita aja nih. Nah, semoga Sobat Delta Kuy tetap terhibur dan tetap mendapatkan informasi yang tentunya informatif buat sobat-sobat Delta Kuy. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ketemu sama narasumber kita yang gak kalah keren dan gak kalah kece daripada narasumber-narasumber sebelumnya. Nah, coba nih kita sapa dulu yuk. Narasumber kita hari ini Mas Damar, apa kabar? Halo Mbak Caca, alhamdulillah kabar baik. Oke, kira-kira Mas Damar udah siap gak sih hari ini berbagi sama teman-teman Sobat Delta Kuy? Siap, pokoknya siap wes. Oke, kalau gitu aku bisa mulai tanya-tanya aja ya Mas. Kita santai aja ya hari ini ya. Okay. Sambil minum aja nggak apa-apa. Oh ya, oke. Terima kasih minumnya Mbak Caca. Iya, sami-sami selamat menikmati. Oke, jadi gini Mas Damar, kan Sobat Delta ini kebanyakan itu apa ya, jika menemukan keluhan atau pengaduan atau bahkan membutuhkan informasi itu kadang kan harus apa ya, datang ke kantor ya, gitu. Taunya tuh gitu aja. Padahal kan sebenarnya kita di BPJS Kesehatan itu juga punya kanal-kanal layanan yang tidak tatap muka atau non tatap muka. Nah, di sini Mas Damar mau membahas salah satu layanan tersebut. Coba Mas, bisa disebutkan nama layanannya apa? Iya, jadi di BPJS Kesehatan itu kita bisa perkenalkan ya, yaitu ada layanannya Pandawa. Jadi Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nah, jadi pelayanan tersebut untuk warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo, bisa mengaksesnya melalui WhatsApp di nomor 0811 8165 165. Nah, jadi untuk Sobat Deltaku nih bisa dihafalin nomornya di nomor 0811 8165 165. Mbak Caca udah hafal belum nomornya nih? Langsung hafal sekali disebutin sama Mas Damar. Aku coba mengingat-ingat, ternyata waktu disebutin kedua kali aku langsung hafal benar-benar di luar kepala. Coba ya koreksi kalau salah ya Mas. Yeah. 0811 8165 165. Betul sekali. Jadi kayaknya kalau udah denger ini pasti langsung hafal nih. Rasanya tuh langsung nyantol gitu loh. Langsung hafal dan pasti langsung buka WhatsApp. Betul gak nih gitu lah. Iya. Jadi bisa dicek ya. Jadi di layanan Pandawa ini ada beberapa fitur yang bisa dimanfaatkan oleh peserta JKN atau masyarakat nih. Yang pertama itu pendaftaran baru, terus penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali status kepesertaan, perubahan atau perbaikan data, ubah fasilitas kesehatan tingkat pertama, pengurangan anggota keluarga, dan ubah kelas bagi peserta yang belum membayar iuran. Itu Mbak Caca. Jadi banyak sekali kan fiturnya. Iya sih, kalau sebanyak itu fitur yang bisa kita dapetin hanya melalui chat di WhatsApp, berarti artinya kita nggak perlu datang lagi dong Mas ke kantor cabang? Nggak perlu, sangat tidak perlu. Jadi untuk layanan Pandawa ini 24 jam untuk dapat mengisi linknya. Namun dapat diproses itu pada saat jam kerja, jam 8 sampai jam 3 sore, dari Senin sampai hari Jumat. Jadi kalau misalkan nih warga masyarakat khususnya Sidoarjo yang mendapatkan nomor WhatsApp Pandawa ini di hari Sabtu, itu bisa langsung akses, bisa langsung ngisi link, kita langsung terima. Cuman itu akan diproses maksimal itu hari Senin atau di hari kerja seperti itu. Gitu. Biar nggak lupa mungkin ya. Misalkan nih kita nerimanya Sabtu, nanti aja Senin. Tiba-tiba Senin tuh sibuk dan lupa. Akhirnya kan tidak jadi input di Pandawa itu sendiri. Iya benar-benar. Jadi semisal nih aku saat itu lagi butuh
itu misal aku mau mengadukan suatu hal nih Mas tentang BPJS Kesehatan atau tentang Vaskes gitu. Terus aku chatnya jam 3 pagi nih. Iya. Berarti itu aku tetap bisa chat dia di WhatsApp itu. Bisa. Cuman dijawabnya ya waktu jam kerja Jam gitu kerja, ya. betul. Jadi kan nanti kita saat pertama chat Pandawa itu kan ada link atau menu. Nah, di situ kita bisa pilih beberapa layanan. Di saat kita milih layanan, itu ada link yang harus diisi. Nah, itu persyaratan-persyaratan seperti misalkan mau baca nih, mau pendaftaran baru. Di situ bisa isi link dan tinggal upload aja berkas-berkasnya. Tinggal tunggu deh. Tinggal tunggu dari balasan petugas BPJS Kesehatan yang nantinya akan memberitahu apakah berkas tersebut bisa diterima atau tidak, seperti itu. Berarti udah nggak perlu ribet-ribet bawa berkas ke sana kemari, nggak perlu datang riwa-riwi ke sana kemari ya Mas ya? Betul sekali. Jadi sekarang itu sangat mudah sekali dan ini adalah inovasi yang memang sangat besar dan juga bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga untuk warga masyarakat khusus Sidoarjo itu bisa memanfaatkan layanan Pandawa ini. Tidak perlu harus ngantri ke kantor jauh-jauh panas-panasan, apalagi kalau misalkan yang dari Gedangan nih. Belum macetnya ya. Disebut Iya, itu kan terkenal kan di Gedangan itu kan macetnya itu luar biasa. Bener. Jadi untuk warga masyarakat khususnya Gedangan nih, warga masyarakat Gedangan tidak perlu datang ke kantor, cukup melalui Pandawa aja. Itu menjadi solusi buat teman-teman yang ada di daerah yang khususnya yang ada macetnya gitu loh. Oke. Jadi kayak dapat satu jargon nih teman-teman dari Mas Damar. Cukup Pandawa aja. Betul. Jadi Sobat Delta Kuy semuanya bisa mulai memanfaatkan layanan atau fitur yang ada di Pandawa ini. Tadi udah disebutin super lengkap banget sama Mas Damar. Kurang lebih ada 7 fitur ya yang bisa kita dapatkan melalui Pandawa ini. Pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya banyak sekali inovasi-inovasi yang kita kembangkan. Dan Pandawa ini adalah salah satu inovasinya. Ada lagi inovasi lainnya seperti mobil JKN, pelayanan non tatap muka ya, ada care center dan yang lain-lainnya. Nah, itu mungkin nanti akan dibahas oleh rekan saya selanjutnya karena kita sekarang lebih membahas tentang Pandawa itu sendiri. Jadi kita itu untuk Pandawa itu sudah terpusat atau tersenter dan petugasnya itu ada di satu tempat yaitu di Yogyakarta untuk Pandawa itu sendiri, sehingga untuk datanya itu adalah datanya yang terpusat. Jadi petugasnya itu bukan petugas yang ada di kantor cabang untuk Pandawa ini, tapi petugas yang terpusat yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Oh gitu. Oke, nah sekarang kayaknya aku ada pertanyaan nih Mas Damar terkait dengan Pandawa ini. Iya. Nah jadi kapan hari itu ayahku tuh kan mau masuk ke mobile JKN. Nah tapi di situ tuh keadaannya nomor yang sudah didaftarkan sebelumnya itu udah hilang. Jadi mau ganti nomor baru. Nah kalau kasus kayak gini bisa ditangani melalui Pandawa juga atau harus datang ke kantor atau gimana Mas Damar? Nah ini menarik ya. Jadi untuk case seperti itu, yang pertama tidak harus datang ke kantor Mbak Caca, cukup lewat Pandawa aja. Jadi kalau misalkan ada peserta nih yang mau login melalui aplikasi Mobile JKN dan misalkan nomornya itu sudah tidak valid atau tidak berlaku, itu bisa melakukan perubahan di Pandawa ini. Jadi nanti ada menu yang khusus untuk pilihan perubahan nomor HP, sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor BPJS Kesehatan kayak gitu. Oke. Nah, ini kan aku nanya beneran ya Mas Damar. Jadi kira-kira apa nih Mas Damar yang perlu dipersiapin untuk proses ubah nomor itu tadi? Barangkali teman-teman yang lain di sana ada case yang sama gitu kayak aku. Jadi bisa terbantu melalui podcast ini. Coba Mas Damar gimana? Jadi kalau mau ubah data itu cukup simpel Mbak Caca. Cukup siapin foto KTP, KK, nomor HP yang aktif, dan jangan lupa nomor HP-nya itu harus ada pulsanya ya. Oh
harus ada Iya, pulsanya ya. harus ada pulsanya dan juga emailnya yang aktif. Jadi nantinya untuk aktivasi selain melalui nomor HP itu melalui email juga, dan yang pasti emailnya harus email yang aktif. Seperti itu Mbak Caca. Jadi sangat mudah dan simpel sih Mbak. Iya ya, sesimpel itu ya. Jadi tinggal jepret-jepret berkas, sama siapin nomor, nggak perlu nulis lagi kan, tinggal Nggak perlu, kopas aja tinggal kan kopas kalau aja, dari HP. betul. Dan jangan lupa isi pulsanya. Betul. Oh gitu. Iya. Oke. Kira-kira pulsanya habis banyak nggak ya Mas? Biasanya kan kayak orang tua ya Mas. Ya pulsanya tuh cenderung sering kosong gitu. Nah itu harus siap-siap pulsa berapa sih? Kayaknya lebih mahal parkir di Indomaret tuh Mbak Caca. Oh gitu ya? Iya. Oh berarti 2.000 pun cukup ya Mas buat? Ya minimal kita isi 5.000 lah untuk jaga-jaga. Jadi Oke. sama seperti kita aktivasi mobile banking itu kan memang harus ada pulsanya ya. Bener, Itu, buat ini ya, apa biasanya OTP-nya itu ya? betul, untuk OTP-nya seperti itu Mbak Caca. Oke. Menarik banget ya pembahasan kali ini. Membahas tentang Pandawa, terus aku punya pertanyaan pribadi pun jadi terjawab, terbantu gitu. Jadi nanti mungkin bisa aku langsung praktekin gitu. Oke. Mas Damar mungkin ada yang mau ditambahkan lagi atau mungkin ada sepatah dua patah kata closing statement nih buat teman-teman Sobat Delta Koi. Baik, terima kasih Mbak Caca. Jadi untuk peserta JKN maupun masyarakat, khususnya masyarakat Sidoarjo, untuk pelayanan saat ini, pelayanan khususnya BPJS Kesehatan sudah sangat mudah sekali ya. Sudah sangat mudah dan juga tidak bertele-tele, karena yang pertama cukup diakses di rumah aja melalui pelayanan administrasi melalui WhatsApp atau Pandawa ini sendiri. Jadi monggo silahkan bisa manfaatkan kanal layanan non tatap muka ini, karena ini bisa diakses di mana aja, kapan aja, dan sangat mudah sekali seperti itu Mbak Caca. Iya, inget jargonnya yang tadi nggak Mas? Cukup? Cukup Pandawa aja. Di nomor 0811 8165 165. Ojo lali rek. Ojo lali rek. Oh, iku rek ojo lali rek. Iya. Oke, Mas Damar, untuk sesi kali ini kita bisa akhiri dulu. Mungkin nanti nextnya kita bahas lebih dalam lagi terkait kanal-kanal atau fitur pelayanan non tatap muka apa aja yang bisa diakses sama Sobat Delta Koi. Oke, untuk podcast kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih Mbak Caca. Terima kasih Mas Damar. Bye.